Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ABA, kedua Mari, ketiga PMMP, keempat ASLC, kelima Raja, keenam Arko, ketujuh RRMKE, kedelapan CAK, kesembilan SMDR, dan terakhir PSSI. Langsung saja ke saham pertama. Ada ABA yang ditutup terkoreksi 3,77% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net buy dan seminggu kemarin itu asing terus net buy dan hari terakhir nilainya besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk kondisi ABA ini sudah di area support ya. Potensi mantul sepertinya iya. Karena peluang besar untuk technical rebound atau pola dead cat bounce kalau memang nggak mampu naik lebih tinggi. Risknya juga kecil, tapi ini disclaimer on ya. Nah, ini kalau dilihat kan, ini neckline nih. Sebelum ke 220, ya dia harus mantul dulu dari sini, dari 200. Jadi, kondisi seperti ini bisa nih. Coba trading Senin ya, perhatikan aja Senin kalau ada buyer kuat ya bisa masuk lah, ada momentum. Jadi seperti itu. Kalau dilihat candle weekly-nya ini mungkin nggak turun ke 180 kalau menguji EMA 200-nya. Ya harusnya ya 200 ini udah swing low-nya dan dia naik lagi. Bisa seperti itu ya. Ini bisa juga kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Nih dia di golden ratio-nya ya 0,618 di 200. Sebenarnya udah jebol. Golden ratio-nya tuh di 212. Tapi nggak masalah, yang penting kalau dilihat dari candle daily, ABA bertahan. Paling nggak ya, kalau ABA mantul dari 200 itu bisa sampai 220. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu, MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah, dead cross, barikat di bawah 0 juga meningkat, volume meningkat. Tapi ini kemungkinan besar Senin ada technical rebound untuk ABA. Jadi seperti itu ya, risknya kecil kalau mau nekat ya. Cut loss-nya bisa sekitar 3-4%. Langsung saja ke saham kedua. Ada Mari yang ditutup di harga 167 terkoreksi 2,33%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mari kemungkinan juga mantul ya, harus mantul dari 160. Jangan membuat low baru lagi untuk Mari, karena kalau dia turun dari 160 ya 140 arahnya. Ya kalau mau bertahan harus mantul Mari dari 160 dan jangan turun dari itu ya. Jadi kalau dilihat mungkin gak ada technical rebound ya, bisa jadi ada technical rebound ya untuk Mari di hari Senin. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PMMP yang ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 392. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP itu masih sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP setelah dia berhasil break 400, dia gagal lagi bertahan. Tapi apakah ini masih bisa naik? Harus naik PMMP ya. Jangan sampai tutup di bawah 390. Kalau tutup ke bawah itu ya arahnya 360 lagi. Itu aja untuk PMMP. Jadi untuk PMMP minggu ini harus kembali ke atas 400 kalau mau aman. Karena sentimen juga dia mau arah isu ya. Kalau nggak salah Pak. Nah ini juga bagus ya. Kalau dilihat trend uptrendnya masih dipertahankan nih. Ya semoga aja bertahan di atas. Ya 390 lah ya. 380 mungkin nggak dia mantul dari situ. Ya bisa jadi. Cuman kalau mau bagus nggak usah turun lagi dari 390. Langsung naik aja ya. Hari Senin ke 400. Biar bagus teknikalnya. Jadi seperti itu untuk PMMP. Weekly-nya kalau dilihat koreksi 2 minggu volume kecil ya untuk di candle weekly. Kalau mau bagus memang harus rebound ya. Minggu ini minimal tutup 400 untuk PMMP. Jadi bisa diperhatikan PMMP minggu ini. Ini menarik kalau dia berhasil tutup di atas EMA 20-nya ini ya. EMA 20 kan masih cukup kuat ke atas nih, belum ada membelok. Jadi kalau dia berhasil ditarik naik hari Senin Selasa itu bagus untuk PMMP. Jadi seperti itu untuk PMMP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 180. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SLC ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SLC yang perkiraan saya dia membentuk web 4-nya di pas ujung web 1 ternyata gagal ya, dan dia turun sampai web 2-nya lagi. Jadi kondisi seperti ini ya, ini maksimal
penurunannya. Nah, ini maksimal penurunannya, ini hapus saja, kita pakai technical yang biasa. Ini juga trend downtrend. Nah, ini tinggal nunggu dia break nih. Semoga aja minggu ini dia berhasil break ya. 190 atau EMA 20-nya 190. Kalau dia kembali ke atas 200 itu cukup bagus untuk ASLC. Jadi menarik nggak untuk ASLC? ASLC kan udah konsolidasi ini beberapa hari. Kalau berminat ya, tapi ini disclaimer on. Ini ada menarik untuk diperhatikan ya, karena udah di area support dan kebetulan di situ ada EMA 60. Risknya kecil juga nih kalau minat, tapi kembali lagi disclaimer on ya. Ya 5%, 4% itu ideal lah, dengan target profit itu 10%, risk reward 1/2. Sangat berpeluang kalau rebound ya untuk MS. ASLC Senin Selasa itu harus rebound dia, jangan sampai jebol 180. Jadi seperti itu. Untuk ASLC bisa perhatikan juga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 1160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Raja ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Raja ini sudah dipucuk. Apakah bisa naik lebih tinggi? Menurut saya rawan. Karena dia ini udah naik sangat tinggi ya. Bahkan dari 300 udah naik 400%. Kalau ada yang distribusi ya sangat wajar. Jadi kalau kondisi seperti ini saya lebih memilih untuk wait and see aja dulu. Kecuali memang ada momentum hari itu ada peluang dia naik mungkin 2%, 3% ya coba manfaatin ya. Cuman harus lihat dengan teknik scalping ya. Bagaimana lihat bid over, bagaimana lihat yang lainnya ya. Kalau kondisi cuman tebak-tebakan karena dia ini lagi disupport misalnya beli agak rawan ya. Karena ya harganya udah dipucuk nih, udah di tinggi lah ya. Jadi seperti itu. Kalau saya sih hindari. Memang peluang bisa naik bisa, cuman ya itu siap nggak. Yang penting Bapak Ibu kalau mau beli ya stop loss saja di bawah 1100. Jadi seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arko yang ditutup juga terkoreksi 1,47% ke harga 670. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arko ini baru IPO di Juli ya. Dan 2 bulan udah mulai naik tinggi. Apakah ini momentumnya dia naik lebih tinggi? Agak rawan menurut saya. Ini udah 2 kali uji area 700-680 dan gagal tembus. Ini 2 kali diuji. Ya koreksinya memang volume kecil. Cuman lihat Senin lah ya. Kalau ada momentum dia ditarik naik ya bisa ikutan. Cuman harga sekarang ini harga sangat tinggi menurut saya ya. Karena udah di all time high-nya semenjak IPO di Juli 2022. Nah support kuatnya itu ada di 525 area ini. Memang ada support neckline di 620. Nah, bisa aja tektok area ini. Jadi kalau yang punya dari bawah ya follow the trend aja. Pasang trend stop lah. Jangan sampai balik BP. Kalau udah profit di atas 5%, di atas 4% itu minimal 2% udah TP ya. 2%, 1,5% TP aja. Mau kemana sahamnya yang penting Bapak Ibu jagain dulu. Jangan sampai rugi waktu sampai BP. Apalagi malah floating loss. Gara-gara mengharap profit yang belum pasti ya. Misalnya ini kan udah profit, misalnya belinya di 620. Udah profit nih kan, berharap dia naik lebih tinggi. Ini profitnya udah masih 7%. Nah, kalau dia sisa 4%, 3% ya TP aja. Ngapain diharap kan? Kalau Bapak Ibu berharap nanti bisa-bisa turun malah loss. Jadi ya biasakan walaupun profit tipis, kalau sisanya segitu ya, dan misalnya dari profit 7%, sisa 2% ya udah. Berarti ya segitu aja rezekinya. Ya udah. Realisasikan. Setelah itu dia mau naik lagi ya udah nggak usah dipedulikan, pilih saham lain atau ya masuk lagi aja. Kalau besokannya dia hijau lagi ya masuk lagi kan. Yang penting Bapak Ibu sudah punya profit sebelumnya udah dijaga nih. Kalau masuk lagi kalaupun floating loss ya yang penting kan sudah ada profit sebelumnya. Nah seperti itu ya. Untuk Arko mungkin nggak dia break 700 ya. Kalau dilihat koreksi volume kecil ya masih adanya mengarah ke atas ya semoga aja ditarik naik ya. Jebol resisten 700. Seperti itu untuk Arko. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RMKY yang ditutup di harga 980 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dari broker semarinnya RMKY ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RMKY ini kondisi seperti ini apakah dia mampu naik? Kelihatannya gagal terus ya nembus 1000. Lihat Senin lah ya. Kalau Senin masih merah ya udah berarti ke bawah dulu 900 arahnya. Itu aja ya. Senin harus hijau dia, harus tutup di atas 1000 dengan kondisi seperti ini. Jadi harga sekarang tuh harga rawan.
menurut saya ya belinya. Memang bisa jadi swing low, tapi ya udah area pucuk juga ya, semenjak IPO ini udah di pucuk juga untuk RMKY ya. Ini dia IPO setahun yang lalu Desember, dan ini udah all time high dan koreksi. Ya kalau ada distribusi ya wajar itu. Jadi seperti itu, lebih baik wait and see aja dulu. Yang nyangkut dari atas gimana? Ya bagaimana Bapak Ibu membuat trading plan-nya ya. Kalau mau di hold juga jangka menengah jangka panjang ya silahkan aja. Yang penting sabar-sabar aja kalau misalnya dia dibawa turun dulu untuk RMKY. Seperti itu untuk RMKY. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang ditutup menguat 0,87% ke harga 230. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, memang ada satu broker distribusi si PD. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk CAK ya cukup bagus lah ya, di atas 220. Kondisi seperti ini harus bertahan. Ini nggak bisa jadi supportnya 210. Pokoknya kalau dia jebol 220 ya udah melorot lagi ke 200 bahkan 190. Ini udah bagus, dia harusnya bertahan ya di atas 220. Kalau gagal bertahan minggu ini di atas 220, false dan pola dead cat bonds ya. Jadi hati-hati minggu ini penentuannya mau naik lebih tinggi atau pola dead cat bond. Jadi harusnya minggu ini dia berhasil break 240 tuh arahnya 260. Cepet pergerakannya kalau CAK ya. Kalau memang ada momentumnya bandarnya mau carry. Jadi seperti itu. Untuk CAK lagi konsolidasi, semoga aja bertahan. Hati-hati kalau CAK turun dari 220. Peluang besar bisa ke mungkin mantul di 210, tapi mantul pola dead cat bonds lagi, paling mentok mantulnya 220, habis itu turun lagi. Tarik ke arah 200 sampai 190. Seperti itu untuk CAK. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volume bagus, meningkat ya. Kondisi seperti ini harus hijau. CAK hari Senin, Selasa atau Minggu ini harus berhasil lewat 240. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup menguat 0,38% ke harga 2.580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMDR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMDR ya ini lagi konsolidasi ya. Belum ada momentum juga. Dia setelah rally panjang dari 1.000 ke 3.000 naik 200%. Bahkan ke 4.000 naik 400%, 300%. Dan habis itu dia koreksi. Ya itu wajar ya. Dan ya yang penting SMDR jangan turun dari 2.400, itu supportnya. Kalau dia turun dari 2.400 sangat berpeluang ke EMA 200-nya di 2.000, perubahan praksi harga ya. Ada psikologisnya. Nah, ini arahnya, dan ini ada gap tipis nih. Semenjak dia naik 28 April. Nah, ini ada gap yang ya pas itu di daerah 2.000. Jadi apakah ini menarik? Kalau kondisi seperti ini ya, kita lihat tren 4 hari ke belakang ya harus hijau. Senin, Selasa harus hijau. Kalau bisa break 2.800 itu bagus. Ini bisa aja dia mematahkan trend downtrendnya ya. Coba tarik dari atas. Nah ini dia mematahkan trend downtrend. Berarti 2.400 dipertahankan. Ya semoga aja langsung break minggu depan dengan target 3.000 lagi. SMDR mungkin nggak ya, semoga aja ya. Yang penting momentumnya dia berhasil break 2.650 ini. Nah, dia break EMA 60-nya ini udah ke atas. Bisa diperhatikan SMDR minggu ini. Jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 590. Terkoreksi 1,66%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PSSI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PSSI menurut saya ini agak rawan kalau PSSI ya. Kecuali minggu ini dia berhasil kembali ke atas 600. Tapi hati-hati. Kalau dilihat pola candle-nya ini gagal, hapus saja. Dan ini lihat ada pola dead cat bonds. Dia mencoba menembus EMA. Dia mencoba menembus EMA 20 harga 600 sampai 610 dan gagal. Dan dia membentuk lower high. Ya, hati-hati ini bisa pola dead cat bond, apalagi kalau jebol area ya 580 jebol, tutup di bawah itu turun lebih dalam. Targetnya 550 sampai 560 ini untuk PSSI. Kalau saya sih lebih melihat SMDR lebih menarik daripada PSSI ya. Tapi biasanya hampir satu sektor itu sama aja ya. Satu naik semua. Cuman dari teknikal lebih menarik SMDR karena dia terus membentuk higher high, higher low. Kalau PSSI kan higher low, lower low. Jadi perlu hati-hatilah untuk PSSI. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader
Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.